Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dimanapun berada, kiranya masih terus dalam penyertaan Tuhan. Kita akan mendengar renungan harian, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu yang terus selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih buat istirahat kami di malam hari. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Terlebih dahulu kami membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan, kami siap mendengarkan-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Jumat 19 Maret 2021 tertulis dalam buku Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jalan merupakan tempat yang dapat dilalui atau sebagai tempat lalu lintas orang. Jika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita harus melewati jalan-jalan yang akan membawa kita sampai ke tempat tujuan kita. Bila mana kita mengalami kebuntuan di dalam perjalanan atau dalam perjalanan kehidupan kita ini, contohnya ingatlah, Yesus adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Kita harus melewati jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita, sehingga kita akan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Artinya di dalam Yesus tidak ada yang namanya jalan buntu. Dia akan menuntun langkah demi langkah kita. Namun seringkali kitalah yang memperumit masalah dengan cara mencari jalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ingatlah, apapun masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Yesus adalah jalan. Nas ini mengingatkan kita tentang Daud, di mana Daud yang diurapi Tuhan berbeda dengan Saul yang juga diurapi Tuhan sebagai raja. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud yang diberkati Tuhan membuat Saul menjadi iri kepadanya, yang akhirnya roh Allah meninggalkan Saul, tetapi Daud semakin Tuhan tinggikan. Beberapa kali Saul hendak membunuh Daud, tetapi Daud lari. Dan Daud juga beberapa kali Tuhan beri kesempatan untuk mencelakakan dia, mencelakakan Saul. Tapi Daud tidak melakukannya, karena dalam pemahaman Daud, Saul adalah raja yang juga diurapi oleh Tuhan. Maka perikop ini mau mengingatkan kita sebagai orang yang percaya. Daud menyadari semua yang diterimanya itu datangnya dari Tuhan, maka selaraskanlah langkah hidup kita bersama Tuhan. Bukan dengan apa yang kita mau, tapi belajarlah mendengar langkah Tuhan sebelum kita melangkah setiap hari. Jika saudara dan saya saat ini diberi kesempatan untuk memimpin, diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi pemimpin, yang pertama, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Berjalan bersama dan seirama dengan Tuhan, karena tidak semua yang berjalan dengan Yesus bisa seirama. Maka mari miliki hubungan pribadi yang melekat dengan Tuhan. Karena di sanalah kita boleh melihat
tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Ingat, mata Tuhan melihat, mataku terus tertuju kepadamu. Biarlah ayat hari ini boleh membuat kita berjalan bersama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami hari ini. Engkau mengajar kami di dalam perjalanan kehidupan ini yang untuk berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Pegang tangan kami Bapa, sehingga kami boleh berjalan bersama seirama sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami di hadapan-Mu. Engkau mengetahui hati, Engkau mengetahui pikiran, Engkau mengetahui setiap kerinduan kami. Kami datang berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan yang memperkenankan, melayakkan kami semakin Engkau perkenankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu.